Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Damasus Budi Harjo. NIM 2019-520133. Oke, saya akan membahas materi mata kuliah analisa lingkungan bangunan. Pengertian AMDAL dan tata cara pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan. Pengertian AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. AMDAL merupakan salah satu alat bagi pengambilan keputusan untuk mempertimbangkan akibat yang mungkin ditimbulkan oleh suatu rencana usaha dan atau kegiatan terhadap lingkungan hidup guna mempersiapkan langkah untuk mengurangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif. Pengertian dampak lingkungan. Dampak diartikan sebagai perbedaan antara keadaan lingkungan yang diperkirakan akan ada tanpa adanya proyek atau kegiatan. Dampak dapat bersifat positif atau menguntungkan, atau negatif atau merugikan. Ketahanan umum seringkali dapat berkonotasi negatif. Dampak terhadap lingkungan. Dampak lingkungan meliputi terhadap fisik dan sosial. AMDAL dilakukan apabila kegiatan belum berjalan. AMDAL tidak efektif untuk kegiatan yang telah berjalan. Bentuk proyek atau usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak fisik dan non-fisik. Mengukur atau memperkirakan dampak adanya kegiatan yang jelas dan adanya garis dasar atau kondisi atau rona lingkungan awal. Jenis AMDAL. 1. AMDAL tunggal. Yang kedua, kajian terhadap satu kegiatan. Yang ketiga, AMDAL terpadu atau multistor. Fungsi AMDAL. Yang pertama, bahan perencanaan pembangunan wilayah. Yang kedua, membantu proses dalam pengambilan keputusan terhadap kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan atau kegiatan. Yang ketiga, memberikan masukan penyusunan rencana, pengolahan, dan pemantauan lingkungan hidup. Manfaat dan kegunaan AMDAL. Manfaat AMDAL agar dampak negatif usaha atau kegiatan dapat dihindari atau diperkecil, sedangkan dampak positif dikembangkan secara optimal. Kegunaan AMDAL. 1. Menghindari terjadinya kerusakan lingkungan. Yang kedua, sebagai dokumen penting yang dapat digunakan dalam pengadilan bila terjadi pertentangan antara pemilik dengan masyarakat atau proyek lain. Kegunaan AMDAL bagi pengambilan keputusan. Bagi pengambilan keputusan, kegunaan AMDAL diantaranya untuk mengetahui apakah ada dampak negatif yang menimbulkan pertentangan dengan kegiatan lain dan sejauh mana pengaruhnya pada lingkungan yang lebih luas. Yang berikutnya, kegunaan AMDAL bagi pemilik proyek. Yang pertama, melindungi proyek dari tuduhan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Yang kedua, melindungi proyek dari tuduhan pelanggaran suatu dampak negatif. Yang ketiga, sumber informasi kondisi lingkungan sekitar. Yang keempat, sebagai bahan untuk analisis pengelolaan proyek. Kegunaan AMDAL bagi masyarakat. Yang pertama, mengetahui rencana pembangunan di daerahnya. Yang kedua, mengetahui perubahan yang akan terjadi. Yang ketiga, memahami proyek dengan jelas. Yang keempat, mempersiapkan diri untuk dapat berpartisipasi dalam proyek pembangunan. Yang kelima,
mengetahui hak dan kewajiban dalam hubungannya dengan proyek dalam pengelolaan lingkungan secara umum. Tata cara pelaksanaan AMDAL. Yang pertama, persyaratan dalam memenuhi ketentuan pemanfaatan kawasan reklamasi. Yang kedua, rencana pelaksanaan AMDAL. Yang ketiga, kerangka pikir penyusunan dokumen AMDAL. Yang keempat, PP nomor 27 tahun 1999 tentang AMDAL. Yang kelima, bagaimana proses pelaksanaan AMDAL. Yang keenam, peta perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketujuh, prosedur kerja. Yang keempat, proses pelaksanaan AMDAL. Yang berikutnya, lingkungan berkelanjutan. 1. Kaya keanekaragaman hayati. Yang kedua, sumber daya alam. Yang ketiga, populasi miskin dan termarginal. Yang keempat, tidak berkelanjutan dan tidak adil. Yang kelima, meningkatkan pengembangan. Yang keenam, mengurangi kemiskinan dan kualitas hidup tinggi. Berikut solusinya. 1. Pertumbuhan hijau. 2. Rendah karbon. 3. Inklusif sosial. 4. Efisien sumber daya. Yang berikutnya, strategi pengembangan emisi rendah. 1. Analisis. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, melaksanakan. Yang keempat, monitor. Visi menjadi kehutanan nyata. 1. Hutan. Simpan karbon. Yang berikutnya, dukung keanekaragaman hayati. Yang berikutnya, atur aliran air. Yang berikutnya, mengurangi erosi tanah, pembangunan berkelanjutan, kembalikan hutan yang tergurung, hentikan pembabaran ilegal dan pembukaan hutan, promosikan manajemen berkelanjutan. Yang kedua, pertanian. 1. Keamanan pangan jangka panjang. Yang kedua, pengurangan kemiskinan. Yang keempat, menghindari kerugian. Yang kelima, meningkatkan penghasilan. Yang keenam, pasar hijau. Yang ketujuh, penyerbuhan tanaman. Yang ketiga, energi. 1. Inovasi. Berikutnya, keuntungan, keamanan, energi, dan akses energi. Yang keempat, mengangkut. Mengangkut meliputi mengurangi lalu lintas, mengurangi polusi udara, mengurangi kemiskinan. Review peraturan terkait lingkungan AMDAL. UU nomor 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 16 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup. PP nomor 27 tahun 1999 tentang AMDAL. Permen LH nomor 5 tahun 2012. Usaha atau kegiatan yang mungkin dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi 1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui. Sedangkan kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup antara lain 1. Jumlah manusia yang akan terkena dampak. Yang kedua, luas wilayah persebaran dampak. Berikutnya, pembangunan yang berkelanjutan. Konsep pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development
menitikberatkan pada hubungan antara pengembangan atau pembangunan dan permasalahan lingkungan dalam pembangunan tersebut, dan mengarahkan adanya perubahan secara politik dan ekonomi secara lokal, nasional, dan global untuk meredam permasalahan tersebut. Pembangunan berkelanjutan. Definisinya, pembangunan yang memberikan manfaat untuk saat ini dan masa depan secara terus-menerus dan diupayakan secara sungguh-sungguh berdasarkan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan agar tidak habis dan diwariskan oleh generasi mendatang. Tujuan pembangunan berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan. 1. Memikirkan kembali makna pembangunan. Yang kedua, merubah kualitas pertumbuhan, atau lebih menekankan pada pembangunan daripada sekedar pertumbuhan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan dasar berupa lapangan kerja, makanan, energi, air, dan sanitasi. Yang keempat, menjamin keberlanjutan pada suatu tingkat pertumbuhan penduduk tertentu. Yang kelima, mengkonversi dan meningkatkan sumber daya. Yang keenam, merubah teknologi dan mengelola risiko. Yang ketujuh, memadukan pertimbangan lingkungan dan ekonomi dalam pengambilan keputusan. Jakarta menuju kota berketahanan. 1. Pentingnya ketahanan kota. Tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan dan urbanisasi yang tinggi berdampak pada semakin tingginya proporsi penduduk perkotaan. Kerugian akibat bencana di perkotaan semakin meningkat seiring dengan tingkat urbanisasi dan pertumbuhan penduduk perkotaan yang tinggi. Ketahanan kota atau urban resiliency Ketahanan kota atau urban resiliency. Kapasitas individu masyarakat, institusi, bisnis, dan sistem dari sebuah kota untuk bisa bertahan, beradaptasi, dan bertumbuh dari tekanan atau stres kronis terus-menerus dan guncangan shock akut besar yang dihadapi. Kerangka kerja ketahanan kota. 4 kerangka kerja dan 12 penggerak yang menentukan kemampuan kota untuk bertahan terhadap berbagai macam guncangan dan tekanan. Yang pertama, kesehatan dan kesejahteraan. Yang kedua, ekonomi dan masyarakat. Yang ketiga, infrastruktur dan lingkungan. Yang keempat, kepemimpinan dan strategi. Proses dan aktivitas menuju Jakarta Kota Berketahanan. 1. Mengubah paradigma dan pandangan. Yang kedua, internalisasi konsep ketahanan. Analisis probabilitas beberapa aspek dalam menganalisis mengenai dampak lingkungan. Yang pertama, peranan probabilitas. Pembuatan model analisis matematis simulasi komputer banyak didasarkan atas asumsi yang dalam kondisi ideal model kuantitatif mungkin bisa mendekati atau jauh dari kondisi sebenarnya. Yang kedua, dasar probabilitas. Mengacu pada terjadinya suatu peristiwa atau event relatif terhadap peristiwa lain, ada lebih dari satu kemungkinan masalah menjadi tidak tertentu atau non-deterministik. Yang ketiga, konsep probabilitas. 1. Ruang sampel, gabungan semua kemungkinan dalam suatu masalah probabilitas. Yang kedua, titik sampel, semua kemungkinan secara individual. Yang ketiga, sifat ruang sampel diskrit, kontinu,
berhingga atau tidak berhingga. Yang keempat, suatu peristiwa subhimpunan dari ruang sampel. Etika lingkungan. 1. Kerusakan lingkungan hidup dikarenakan perilaku manusia. Kesalahan fundamental filosofis dalam pemahaman atau cara pandang terhadap diri sendiri, alam, dan keseluruhan ekosistemnya. Yang berikutnya, etika lingkungan. Etika lingkungan berasal dari dua kata etika dan lingkungan. Etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Teori etika lingkungan. 1. Antroposentrisme adalah teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Yang kedua, biosentris. Teori ini beranggapan bahwa kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri, sehingga pantas mendapat pertimbangan dan kepedulian moral. Yang ketiga, ekosentris merupakan sebuah keyakinan bahwa pandangan harus berjalan dengan ekologi dan lingkungan. Oke, sekian presentasi dari saya. Atas waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.